Shalom Sobat Paturyani, senang sekali pagi ini saya Sarah bersama dengan para Sobat Paturyani. Kita akan masuk seperti biasa dalam acara spesial kita. Hari ini temanya kita akan membahas Dating with Destiny. Apa itu? Yang pasti adalah kita akan mempersiapkan sebagai orang tua bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak kita menemukan impian seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 4 dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Siapakah para pahlawan itu? Kalau bukan para orang tua, dan di tangan kitalah anak-anak itu, dan kita akan mengarahkan mereka seperti anak panah. Mereka akan masuk di dalam tujuannya, mereka mencapai apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Oleh karena itu Sobat Paturyani, tetap bersama dengan saya di sepanjang acara hari ini. Saya percaya pasti Tuhan akan menaruhkan sesuatu yang baru bagi kita semua. Bapak Ibu, para Sobat Paturyani, kita akan mulai dengan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini. Secara khusus Tuhan, kami akan masuk di acara Sobat Paturyani. Kalau hari ini kami akan membahas Dating with Destiny. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan boleh mempersiapkan kami para orang tua. Bagaimana kami boleh membawa anak-anak kami masuk di dalam impian seperti rancangan Tuhan dalam hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sobat Paturyani, untuk kita bisa mengerti rancangan Tuhan untuk setiap anak-anak kita, saya ingin memutarkan satu film. Di sini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Luna yang bercita-cita untuk menjadi astronot. Dan kita akan melihat bagaimana persiapan ayahnya, bagaimana perjuangan seorang ayah, bagaimana perjuangan seorang Luna untuk bisa menjadi seorang astronot. Pastikan Bapak Ibu Sobat Paturyani kita bisa lihat film ini. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Sobat Paturyani, apa yang bisa kita pelajari setelah kita melihat dari kisah hidup seorang Luna untuk bisa menjadi seorang astronot? Kalau Sobat Paturyani tadi melihat secara detail, yang pertama adalah bagaimana seorang ayah ketika dia melihat kemampuan anaknya untuk bisa menjadi seorang astronot. Dia mempersiapkan mulai dari permainannya sejak kecil, kemudian memberikan gambar yang berhubungan dengan luar angkasa, bermain bersama. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalam perjalanan seorang Luna untuk bisa menjadi seorang astronot itu tidaklah mudah. Ya, kondisi ekonomi yang tidak mendukung membuat Luna mengalami kesulitan ketika sendalnya putus, ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia mencoba melamar untuk bisa menjadi seorang astronot. Tetapi pada akhirnya kegigihan seorang ayah, kegigihan seorang Luna yang dia bisa pelajari ketika dia merasakan kehilangan ayahnya, dia kembali untuk bisa mengejar impiannya. Yang ujungnya adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membanggakan, bagaimana pada akhirnya Luna itu bisa menjadi seorang astronot. Nah, bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu hari ini? Apakah kita tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan buat setiap anak-anak kita? Kalau kita tahu rancangan Tuhan buat setiap anak-anak kita, apa yang sudah kita persiapkan? Nah, khusus untuk hari ini kita mau membahas Dating with Destiny. Yuk kita persiapkan apa yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan supaya anak-anak kita pada akhirnya mendapatkan impian seperti yang Tuhan mau. Sobat Paturyani, untuk menolong, untuk kita bisa memahami anak-anak kita dan saat ini mereka berada di fase kehidupan mereka ada di mana. Hari ini saya ingin memberikan beberapa informasi mengenai fase perkembangan manusia. Donald Super dalam Winkle, bukunya di tahun 2013, di situ dikatakan bahwa manusia ternyata memiliki fase perkembangan karir. Yuk kita lihat di mana anak-anak kita hari ini berada. Fase yang pertama itu adalah fase pengembangan atau kita biasanya katakan fase growth. Itu usia 0 sampai 15 tahun. Di mana disinilah anak-anak memulai kehidupannya dan memulai untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan bakatnya, mengembangkan kemampuannya secara fisik, secara virtual, kemudian juga secara kognitifnya. Itu adalah fase pertama dalam pengembangan karir seorang anak di usia 0 sampai 15 tahun. Itu yang disebut dengan fase pengembangan. Setelah 0 sampai 15 tahun, maka anak-anak kita akan masuk di fase yang kedua, namanya fase eksplorasi. Apa itu fase eksplorasi? Itu adalah fase di usia 15 sampai 24 tahun. Apa yang sedang terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun? Anak-anak kita sedang mengeluarkan, mengeksplor, mengeluarkan semua bakat-bakat yang tadi di usia sebelumnya dia sudah mengembangkan. Inilah waktunya anak-anak mengeluarkan semua bakat-bakatnya. Mereka mulai memikirkan kira-kira karirnya seperti apa. Mereka mulai memikirkan apa yang dia suka, apa yang dia bisa tunjukkan kepada dunia. Itulah di fase eksplorasi. Tapi mereka biasanya belum menemukan sesuatu yang tepat. Biasanya di fase eksplorasi, anak-anak ini masih suka berubah-berubah gitu ya. Yang awalnya mau jadi dokter bisa berubah menjadi insinyur. Yang tadinya mau jadi insinyur ternyata mau jadi kuliner ya, jadi spesialis di bidang-bidang tertentu. Jadi di sini betul-betul anak-anak kita sedang mengeksplor semua bakat dan kemampuannya. Dan setelah selesai di usia 24 tahun, maka fase karirnya anak kita akan berpindah kepada fase pemantapan, establishment ya.
itu di usia 25 sampai 44 tahun. Di mana sekarang ini anak-anak kita mulai menemukan karir yang cocok dan mereka mulai memantapkan untuk setiap apa yang mereka mulai lakukan. Ya, mereka mulai menggali dari karir yang mereka temukan di sini, mereka mulai mencari apa yang bisa menambah kekuatan di dalam karirnya. Jadi betul-betul di fase pemantapan anak-anak kita, mereka akan mengkokohkan ya, menguatkan setiap apa yang mereka sudah putuskan. Makanya disebut dengan fase pemantapan. Dan setelah selesai di fase pemantapan, ada fase yang keempat. Itu namanya fase pembinaan atau maintenance ya. Usia 45 sampai 64 tahun. Biasanya di sini dianggap sudah dewasa ya, dewasa muda, dan biasanya anak-anak kita sudah stabil, kemudian anak-anak kita sudah yakin dengan apa yang dikerjakannya, dia sudah yakin dengan kemampuannya dan juga sudah menghayati pekerjaannya setiap hari. Dia sudah menikmati dengan apa yang dia kerjakan. Dan yang terakhir, fase yang kelima yang disebut dengan fase kemunduran ya, decline, itu usia di atas 65 tahun. Di mana biasanya di sini fase ini adalah fase untuk orang tua atau seseorang mengambil pensiun dan belajar untuk menemukan pola yang baru dalam hidupnya untuk bisa kembali menjalani hari-harinya. Nah, Sobat Paturiani, jadi dalam fase karir ini ada 5 yang dilewati seseorang mulai dari 0 tahun sampai di atas 65 tahun. Nah, hari ini kita tidak membahas 5 fase. Yang kita akan bahas hanya 2 fase saja. Yang pertama adalah fase pengembangan dan yang kedua adalah fase eksplorasi. Sehingga kita tahu dengan pasti bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang produktif dan sesuatu yang berdampak buat anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu para Sobat Paturiani, spesial hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Pratama, Bapak Yanto Simaputra, dan didampingi oleh istri tercinta Ibu Cucu. Dan kita akan berbincang-bincang dan kita akan temukan apa sih rahasianya. Di fase 1, fase 2 ini kita bisa lewati dengan gemilang bersama dengan anak-anak kita. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih bersama dengan Sarah di Sobat Paturiani. Sobat Paturiani, seperti janji saya tadi, bahwa hari ini spesial kita akan berbincang mengenai Dating with Destiny. Kita akan bercerita bagaimana mempersiapkan anak-anak kita menemukan impiannya. Dan siang ini ada bersama dengan saya, ada Bapak Pendeta Pratama, Bapak Yanto Simaputra, dan istri tercinta Ibu Cucu. Shalom Bapak Yanto dan Ibu. Terima kasih buat waktunya untuk menjadi narasumber di Sobat Paturiani. Hari ini kita mau berbincang-bincang nih ya, bagaimana sih kita bisa mempersiapkan anak-anak kita menemukan impian seperti yang Tuhan mau. Nah, Sobat Paturiani, saya ingin memperkenalkan sedikit ya. Pak Yanto dan Ibu mempunyai 3 orang putra-putri. Yang pertama namanya Lydia Christina, yang kedua Andrew Kristianto, dan yang ketiga Joshua Kristianto. Nah, ini punya 3 anak, pasti 3 sifat, 3 kemampuan. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan, yang dipersiapkan oleh Pak Yanto dan istri untuk anak-anak? Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada host yang mempercayakan menjadi narasumber ya. Dan untuk tadi apa yang di pertanyaan pertama adalah untuk mempersiapkan ketiga anak, tentunya saya dibantu oleh istri ya. Di firman Tuhan mengatakan perempuan sebagai penolong. Silakan Mama untuk menyampaikan. Ini spesial nih, langsung Mama yang jawab ya. Ya, pertama kita sebagai orang tua mengamati anak-anak dari kecil, minat dan bakatnya tuh seperti apa ya. Kedua ya kita juga mendorong anak-anak itu
supaya memperkaya kemampuan dan bakat yang mereka miliki itu supaya lebih baik ya. Dan selain itu kita juga minta bantuan untuk biasa dari sekolah kan ada psikolog untuk mengetahui bakat dan minat mereka tuh sebetulnya apa. Tapi ya dari pengalaman saya, mereka semakin bertumbuh usia dan apa juga itu sebetulnya masih berubah-ubah ya gitu. Oke, jadi Sobat Paturyani, tadi poin yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bagaimana Pak Yanto dan istri itu mempersiapkan anak-anak dari kecil gitu ya. Ibu Cucu, dari mulai usia berapa kira-kira Ibu mulai mengamati anak-anak Ibu? Mulai dari usia 10 tahun kah atau setelah mereka SMP? SD ya, dari SD akhir mereka sudah mulai kita amati. Oke, jadi dari SD, udah mulai kelihatan ya? Betul. Oke. Dan dari sekolah juga mereka sudah ada tes yang dilakukan untuk mengetahui bakat dan minat mereka ya. Oke, jadi ternyata bukan ketika anak kita sudah SMA baru kita amatin. Ini anak kayaknya cocoknya kemana gitu ya. Ternyata mulai dari SD Ibu Cucu ini udah mulai mengamat-amati. Nah, boleh nggak kasih cerita awalnya yang ketika di SD ini, apa yang Ibu Cucu lihat dari seorang Lydia, apa yang dilihat dari seorang Andrew, apa yang dilihat dari seorang Joshua nih? Kalau anak-anak ini sebetulnya kalau kita lihat dari cita-cita mereka dari kecil, semua tidak ada yang seperti yang awal mereka inginkan gitu. Seperti ada yang anak saya yang kecil pengen jadi dokter katanya. Kalau saya lihat dari berarti itu Joshua ya? Itu Joshua. Tapi kan sesudah besar dia minatnya berubah gitu. Jadi kita juga mengikuti keinginan mereka tuh seperti apa gitu. Oke. Jadi artinya ini kalau Joshua waktu kecil, "Mam, saya pengen jadi dokter." Terus Ibu Cucu bilang, "Oke," gitu ya. Enggak, maksudnya gini, kayaknya nggak cocok nih jadi dokter, nggak gitu ya? Enggak ya? Enggak, kita amati seperti apa dia ini ya, kita lihat aja gitu. Dia supaya banyak membaca, banyak melihat pengalaman orang lain juga seperti apa, dan itu mempengaruhi itu dia juga gitu. Oke, luar biasa. Pak Yanto mungkin bisa nambahin dari, kalau tadi kan ceritanya Joshua ya, yang lagi kecil mau jadi dokter ternyata akhirnya enggak, tapi pada akhirnya kan berhasil juga, itu ujungnya ya. Nah mungkin Pak Yanto bisa kasih contoh Lydia atau Andrew, ketika Pak Yanto mengamati dari kecil, apa yang mereka impikan, apakah Bapak menemukan sesuatu yang spesial ketika mereka SD? Ya, pada waktu mereka kecil, memang saya sebagai orang tua, karena pekerjaan saya adalah sebelumnya di perbankan, saya mengarahkan mereka di kecil itu untuk ya, mulai dari sekolah, dari SMP saya terus tanamkan, ayo kerja di bank, ayo kerja di bank. Ya. Namun ya Tuhan tentunya menentukan yang lain, yang terbaik buat mereka semua. Oke, jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu sangat spesial. Mereka diciptakan Tuhan, di tangan Tuhan dengan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda gitu ya. Walaupun tadi ini menarik nih, Pak Yanto bilang, saya tuh pengen anak saya jadi seperti saya gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika perjalanan waktu memperlihatkan bahwa ternyata anaknya punya kemampuan yang berbeda, ya punya spesial yang berbeda di sini, dan akhirnya merelakannya kepada Tuhan seperti apa yang anak-anak ini mau lakukan pada akhirnya, begitu ya Pak Yanto ya. Nah Sobat Paturyani, ayo dong kita lihat anak-anak kita hari ini. Kalau anak kita masih di usia tadi pengembangan di 0 sampai 15 tahun, kita mulai lihat apa sih kemampuan mereka yang berbeda dengan anak-anak yang lain gitu ya. Apakah mereka suka musik, apakah mereka jago ngitung, mereka jago bicara gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkannya dengan lebih cepat dan lebih tajam gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya, seperti tadi film Luna ya, Luna itu tidak langsung berhasil. Ya, ada masa-masa kesedihan, ada masa-masa kegagalan. Dan seseorang pernah katakan, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa melewati kegagalan demi kegagalan, ya. Nah,
Pak Yanto dan Ibu, boleh nggak cerita nih buat Sobat Paturyani, kegagalan-kegagalan apa yang ditemukan di dalam perjalanan ketika anak-anak itu menemukan pekerjaan atau karir yang tepat gitu ya. Apa sih yang dirasakan Bapak dan Ibu ketika menemukan kegagalan itu? Nah, dari Bu Cucu dulu kayaknya ini, Ma ya. Ya, pada waktu anak kita mengalami kegagalan, anak saya ada yang tidak naik kelas, Ya. Tapi itu pastinya membuat kita kecewa, sedih pastinya ya. Tapi kita tetap melihat bahwa kita tetap harus mendorong dia untuk supaya terus maju, untuk supaya keberhasilan yang tertunda ini bisa dia raih kembali gitu. Oke. Seperti itu. Jadi pada waktu anak kita nggak naik kelas ya, sesuatu yang wajar sebagai orang tua menurut saya ketika kita ngalamin kecewa, sedih, mungkin juga kita ngerasa marah juga. Aduh, kenapa nih saya sebagai orang tua kok bisa kecolongan sampai anak nggak naik sekolah? Mungkin itu yang dirasain Bu Cucu, betul ya? Tapi poinnya bukan di situ pada akhirnya ya. Bagaimana ketika situasi itu sudah terjadi, para Sobat Paturyani tidak tinggal di dalam kegagalan ya, tapi Ibu bangkit dan menolong anak Ibu untuk kembali menemukan kembali jati dirinya gitu ya. Oke, itu ceritanya Bu Cucu ya. Kalau Pak Yanto mungkin bisa cerita lagi apa nih Pak? Ya. Pada waktu yang tadi disampaikan oleh istri saya bahwa kegagalan di sekolah, saya hanya mengatakan bahwa waktu 1 tahun tertunda. Namun tetap untuk bisa diraih ya untuk tahun berikutnya dengan berhasil. Ya. Memang sebagai orang tua kita sangat kecewa, tentunya juga ada biaya yang harus di-spend ekstra dan sebagainya. Namun kita tetap sebagai keluarga menyerahkan itu semua pada Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan pasti pelihara. Yang penting kita mengenali anak sejak dini, kebutuhan dan kemampuan anak kita. Oke, terima kasih nih jawabannya luar biasa ya Sobat Paturyani. Seringkali orang melihat kita adalah kesuksesan. Jarang sekali kita melihat kegagalan. Tapi pagi ini kita belajar ternyata dalam perjalanan hidup kita tidak pernah ada satu perjalanan yang mulus. Selalu akan ada tantangan, selalu akan ada kegagalan gitu ya. Tapi kembali lagi, bagaimana sikap kita sebagai orang tua memahami kegagalan itu sebagai satu batu loncatan, sebagai kesuksesan yang tertunda. Ya, rasanya kadang-kadang kita sebagai orang tua mudah untuk kecewa, mudah untuk marah gitu ya, dan menyesali apa yang terjadi. Tapi ternyata kuncinya tidak di situ ya. Mari kita keluar sama-sama Sobat Paturyani, para orang tua untuk kembali melihat bahwa janji Tuhan, visi Tuhan, impian Tuhan dalam hidup anak kita tidak pernah gagal. Begitu ya Pak Yanto ya. Jadi mungkin Pak Yanto bisa nambahin. Ada yang saya perlu tambahkan. Ya. Dari pada saat anak tidak naik kelas, beberapa bisikan, artinya beberapa masukan, ayo cari sekolah lain untuk bisa naik kelas dan sebagainya. Itu mempengaruhi bagi orang tua. Ya, nah, pindah aja gitu ya. Pindah saja dengan dan naik kelas dan dong. sebagainya. Ya. Nah, ini saya menyampaikan kepada Sobat Paturyani, marilah kita tetap kepada prosedur yang baik. Ya, memang betul bisa naik kelas dan sebagainya, tapi itu bukan hal yang terbaik tentunya. Ya, demikian. Iya. Nah, ini nyambung nih pertanyaan berikutnya nih dari saya Sobat Paturyani ya. Tadi Pak Yanto bekerja di bank ya, dan bukan sesuatu yang salah ketika kita sebagai orang tua kita pengen anak kita meneruskan jejak kita gitu ya Pak ya. Tapi ternyata kan tidak semua anak kita pada akhirnya menjadi seorang bankers gitu ya. Nah, para Sobat Paturyani dengan teknologi yang saat ini berkembang pesat gitu ya. Kemudian gizi anak kita juga semakin baik. Sehingga anak-anak kita jauh lebih pintar dibandingin kita sebagai orang tua. Nah, bahkan kadang-kadang kita sebagai orang tua itu gaptek gitu ya. Gagal teknologi, terus udah gitu nggak tahu dunia luar itu sudah seperti apa. Nah,
apa yang dirasakan ya seorang Pak Yanto atau Ibu ketika anak kita berbeda dengan keinginan kita. Jadi kalau kita pengen, aduh kalau boleh anak kita tuh jadi bankers gitu ya. Kalau boleh saya juga gitu ya, kalau ditanya Harel nanti kalau boleh jadi apa? Aduh saya udah langsung kalau boleh mah jadi dokter gitu ya. Nah tapi ternyata pada waktu nanti dia dewasa dia bilang, Mam saya nggak mau jadi dokter gitu ya, saya mau spesial kuliner. Waduh, saya bilang aduh cuma jual makanan aja mah ngapain kuliah sampai perguruan tinggi gitu ya. Atau mau jadi YouTuber gitu ya. Alah kalau mau jadi YouTuber mah nggak usah S2 gitu. Nah ini loh kendala yang sering kali terjadi antara anak kita dengan orang tua. Anak kita maunya apa, orang tua maunya apa. Nah ini nih, kira-kira apa way out-nya? Buat Sobat Paturyani kalau hari ini menemukan keinginan anak berbeda dengan keinginan orang tua. Nah, ini dari Pak Yanto dulu nih pasti. Ya dengan teknologi yang saat ini semakin maju, ya sebagai orang tua yang usia sudah lanjut usia, memang kita cukup sulit mengikuti teknologi itu. Namun tetap sebagai orang tua kita belajar ya untuk mencari tahu. Lalu apakah betul kebutuhan seorang anak itu misalkan dia mau mencapai satu jenjang ya di dalam perguruan tinggi. Ya, memang saya berdua menyampaikan kepada anak-anak bahwa orang tua kita persiapkan biaya sampai dengan sarjana 1 ya strata. Lalu selanjutnya kalau untuk mau lebih lagi silahkan untuk kita beri kesempatan dia untuk berpikir dan mencari pekerjaan ya, supaya bisa melanjutkan ke S2 dan sebagainya. Mungkin begitu ya, Mam? Ya, atau beasiswa juga bisa. Iya. Beasiswa, mereka bisa mencari beasiswa sesuai dengan cita-cita mereka. Gitu. Ya. Nah ini Joshua nih, kalau Joshua ini agak sedikit berbeda saya lihat ya, pekerjaannya kan jadi IO nih ya. Betul. Nah ketika Joshua datang nih sama ibu sama bapak terus Mam Pap aku mau jadi IO aja gitu kan. Kira-kira apa yang Pak Yanto sama ibu pikirin pada waktu anak kita bilang begitu? Saya berpikir apa ini bisa mencukupi ya untuk dan lagi dia kan kuliahnya di bisnis ya. Dan saya melihat memang dia cukup kuat di marketing. Ya. Saya melihat ke IO sebetulnya memang satu arah begitu. Tapi kita melihat apa cukup ya untuk mencukupi kebutuhan nanti dia ke depannya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dengan dia meniti karir di situ. Kita melihat bahwa dia ya bisa di situ gitu. Oke, artinya Pak Yanto dan Ibu pada akhirnya berkata, oke, yes. Lanjutkan perjuanganmu nak gitu ya. Oke. Saya sangat kaget sebetulnya pada waktu Joshua mengatakan, Pak tolong bantu aku cari klien dong. Pasti banyak, saya tidak penuhi itu. Karena saya mengajarkan untuk dia bisa mencari sendiri. Iya, ya. Fight, berjuang gitu ya. Jadi artinya apa? Kita butuh penerimaan kali ya. Ya bagaimana kita sebagai orang tua positioningnya menerima anak kita apa adanya pada akhirnya ya. Dan merelakannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana menjadi seorang IO yang terbaik, yang menjadi berkat bagi banyak orang, ya itulah yang akan menjadi berkat pada akhirnya buat keluarganya ya. Tidak dipungkiri Sobat Paturyani, kita sebagai orang tua pasti berpikir satu, apa yang dikerjakan harus menghasilkan uang dan mencukupi kebutuhannya. Dan seringkali kita sebagai orang tua tanpa disadari gitu ya, suka was-was gitu ya, aduh jangan-jangan nanti nggak cukup gitu ya, ternyata nggak produktif. Tapi percayalah ketika itu menjadi bagian rencananya Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupi. Amin ya, begitu ya ujungnya ya. Oke, ya saya mau boleh cerita, saya sarjana kimia dan S2-nya konseling, kerjanya di asuransi. Jadi kalau boleh dibilang jaka sembung kagak nyambung gitu ya. Tapi rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Tetap kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat buat banyak orang gitu ya. Nah, itu tadi yang pertanyaan yang kedua yang berbeda antara keinginan antara anak dan orang tua.
Nah kalau sekarang yang terjadi agak sedikit berbeda. Hari-hari ini kita masuk di pandemi corona dan tidak sedikit Sobat Paturyani yang pasti mengalami perubahan pekerjaan, ada yang kena PHK, ada yang pokoknya secara keuangan bermasalah. Sementara untuk sekolah gitu ya tidak bisa kita pungkirin uang sekolah tiap bulan harus dibayar. Kemudian kalau misalnya kita mau kuliah, anak-anak kita harus kita persiapkan ya bagaimana mereka nanti masuk kuliah. Nah, pertanyaannya adalah yang datang mungkin dari Sobat Paturyani. Kalau misalnya anak kita pengen kuliah, contohnya di kedokteran, biayanya nggak murah. Sementara kita sebagai orang tua nggak punya uang untuk itu. Seringkali yang terjadi adalah orang tua menjadi frustasi dan merasa gagal, kemudian anak kita merasa orang tuanya nggak sayang, tidak mencukupi. Nah, mungkin Bu Cucu dan Pak Yanto bisa kasih insight, kasih masukan apa sih yang harus dilakukan seorang tua untuk mengatasi ini? Ya, yang pertama adalah cita-cita seorang anak ya untuk bisa melanjutkan apakah itu kedokteran atau fakultas-fakultas yang tentunya memerlukan biaya yang sangat di luar kemampuan, ya ajarlah untuk anak diajak bicara. Memang kemampuan orang tua dengan orang tua yang lain tidak sama, berbeda. Biarkan anak itu untuk diberi arahan apakah ada beasiswa untuk menambah semangat ya. Mungkin begitu, atau istri saya yang menambahkan. Bisa juga sekolah sambil bekerja. Oke. Sekolah sambil bekerja untuk mengikuti cita-cita mereka gitu. Oke. Jadi tadi jawabannya Pak Yanto yang pertama adalah anak diajak bicara. Betul. Gitu ya. Itu poin yang pertama. Artinya apa? Bahwa orang tua nggak boleh nyerah dulu gitu ya. Mungkin ya, benar ya. Jadi poin yang pertama adalah orang tua nggak boleh nyerah dengan situasi. Kemudian yang kedua tadi Pak Yanto bilang bahwa anak-anak itu harus diajak bicara ya. Jadi jangan didiemin gitu ya kalau orang Sunda bilang mah ya. Yeah. Sehingga anak kita menebak-nebak gitu ya, apa sih sebenarnya, kenapa sih kok papi mami saya nggak mendukung apa yang saya mau gitu ya. Terus Pak Yanto tadi bilang yuk coba pikirin, bisa cari beasiswa, kemudian juga dari Bu Cucu bilang kuliah sambil bekerja. Yeah. Nah, itu menjadi salah satu solusi yang sebenarnya kita bisa lakukan sebagai orang tua mengatasi masa-masa pandemi ini di mana keuangan kita mungkin sedang bermasalah. Oke. Kalau misalnya sebagai orang tua ketika berbicara kepada anak, kemudian penting nggak kita bicara dan kita bilang, "Nak, papi mami lagi nggak punya uang." Penting nggak ya? Atau biasanya karena setahu saya nih ya, orang tua zaman dulu gitu ya, kalau nggak punya uang, punya masalah itu biasanya diem gitu ya, nggak mau ngomong sama anaknya. Jadi yang penting anak tahu sendiri gitu ya. Nah ini kita udah ada di era yang berbeda hari ini. Nah apa yang Pak Yanto dan Ibu Cucu lakukan ketika kalau misalnya lagi kondisinya nggak ada uang seperti itu? Komunikasi. Komunikasi. Itu penting sekali. Jadi anak-anak menurut saya anak-anak harus mengerti juga kondisi kita pada saat ini. Gitu. Oke. Jadi memang disampaikanlah secara terbuka, ya tentunya dengan situasi dan kesempatan yang baik. Ya. Jadi tetap diceritakan gitu ya. Jadi kita cerita situasi, kondisi yang terjadi yang sesungguhnya. Jadi ada keterbukaan di dalam keluarga. Dan yang pasti doa bersama pasti nggak akan pernah, betul ya. Jadi pada akhirnya kita membawa setiap masalah kita bersama dengan anak-anak kepada Tuhan. Oke, nih pertanyaan yang terakhir ya, nggak terasa nih udah langsung pertanyaan yang terakhir. Sobat Paturyani, mungkin tidak semua secara keluarga pasangan suami istri itu kompak ya. Ada yang ditemukan saat ini perbedaan keinginan antara suami dan istri. Jadi istri dan suami ini nggak kompak. Jadi misalnya menurut suaminya, "Nak, kamu harus jadi notaris. Notaris itu duitnya banyak," gitu ya. Terus istrinya bilang, "Enggak, Pap,
jangan jadi notaris gitu ya. Hari ini mah notaris udah pabalatak, udah banyak gitu ya. Menurut saya mah anak kita itu cocoknya jadi insinyur. Wah ya, insinyur mah sampai kapan aja dibutuhkan, atau jadi arsitek. Nah, yang terjadi akhirnya suami kekeh, istri kekeh gitu ya. Yang berdampak adalah anaknya yang bingung. Jadi saya mau jadi apa? Papi bilang begini, mami bilang begini. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan, saran kepada Sobat Paturiani supaya ini selesai nih masalahnya. Jadi anak nggak bingung-bingung lagi. Ya. Di dalam pengalaman kami berumah tangga, yang saya selalu komunikasikan dengan istri adalah supaya kita satu suara. Ya, pertama-tama itu. Walaupun berbeda suara, ya tentunya kita menyampaikan kepada si anak. Si mama maunya seperti ini, papa maunya seperti ini. Kita sampaikan ya, agar ada komunikasi tadi. Nah, namun kembali bila betul-betul sangat signifikan, ya biasanya istri saya nurut saya. Artinya tetap the firman Tuhan adalah istri tunduk sama suami. Tapi saya tidak semena-mena sama istri saya. Kira-kira begitu. Dikasih ya. poin tambahannya ya. Tentunya ada komunikasi yang disampaikan kepada anak supaya anak itu bisa kita ajak juga menjadi lebih dewasa, ya begitu. Oke, jadi poinnya komunikasi gitu ya, antara suami dan istri, dan kalau belum ketemu gitu ya mediasinya, kita sampaikan kepada anak kita bahwa ini loh keinginan papa dan mama, menurut kamu bagaimana? Terus mungkin kita juga tanya pada akhirnya anak kita juga maunya bagaimana ya, karena dia juga punya keinginan gitu ya, yang akhirnya kita bisa menarik sebuah kesimpulan, oh akhirnya ini loh yang terbaik buat anak kita gitu ya. Nah, kalau tadi bapak dan ibu kompak gitu ya, terus akhirnya beres semuanya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, maaf nih masih nyambung lagi soalnya nih, jadi penasaran. Kalau yang terjadi malah ayah yang apatis, ayah yang tidak berfungsi. Maksudnya ayah itu ada di rumah, ayah itu sibuk bekerja, tapi segala sesuatu diserahkan kepada istri nih Pak Yanto ya. Jadi udah pokoknya mah kumaha mamah we lah gitu ya. Ditanya, "Pak, anak kita mau ke SMA ini boleh nggak?" "Ah terserah weh, pokoknya kumaha mamah gitu. Mau kuliah kumaha mamah." Weh nah kumaha mamah kabehnya gitu kan. Sementara mungkin si istri bilang gini, "Loh ini kan harusnya berdua gitu, nggak mungkin dikerjakan sendirian gitu." Nah, apa yang kira-kira bisa dilakukan kalau di antara Sobat Paturiani yang kondisinya hari ini ayah ada tapi tidak berfungsi? Dari Bu Cucu dulu nih ya, insight-nya. Ayo Bu Cucu, kira-kira apa nih Bu? Kalau menurut saya, kalau suami sementara tidak bisa berfungsi, mungkin karena sibuk bekerja ya, ya istri sementara harus ambil alih. Oke, jadi tetap ambil alih dulu di awal. Harus diambil alih dulu tanggung jawabnya, sampai tapi tetap suami tetap harus diinformasikan perkembangan anak tuh seperti apa. Jadi mungkin dia sibuk tapi tetap kita kasih tahu, karena itu juga kewajiban dia untuk mengetahui kondisi anak-anak gitu, seperti itu. Oke, menarik banget nih Sobat Paturiani ya. Jadi ketika ayah tidak berfungsi, ternyata Ibu Cucu bilang tetap istri kerjakan bagiannya dulu gitu ya, supaya anak tidak kehilangan fungsi ayah dan ibunya gitu ya. Tapi tetap mulai pelan-pelan pendekatan sama suami, menginformasikan, mungkin hal-hal yang kecil pun kita perlu informasikan, yang kadang-kadang mungkin kita ngerasa itu hal sepele, nggak usah lah suami gua tahu gitu ya, tapi ternyata kadang-kadang hal kecil itu berdampak gitu ya, dan ujung-ujungnya ya berharap suami akhirnya mengerti bahwa untuk pendidikan, pengembangan anak-anak kita itu menjadi tanggung jawab berdua gitu ya, tanggung jawab bersama gitu ya. Nah kalau dari sisi Pak Yanto sebagai seorang suami nih kalau gini. Yang pertama saya jadi ingat belasan tahun yang lalu ya, dia mengatakan walaupun mengambil alih segala keputusan karena kesibukan ya sebagai orang tua, dia mengatakan tetap harus diinformasikan karena nggak mau ketempuhan salahnya. Ya mungkin kalau ini ketawa saya jadi ingat ya bahwa harus tetap berdua, ya menjadi tanggung jawab
antara seorang orang tua ya, artinya lengkap. Betul ya Maya? Iya. Jadi nggak mau disalahin katanya, kira-kira begitu. Ketempuhan itu nggak mau Nggak disalahin gitu ya. Nah, bagaimana kan kami juga dua-dua bekerja, ya puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada istri lebih leluasa waktunya. Ya, di tempat bekerjanya bisa Fleksibel. artinya lebih fleksibel untuk kalau ada pertemuan panggilan ya selalu perusahaannya mengizinkan kira-kira. Jadi itu yang terbaik. Ya. Bagaimana kalau tadi kebalikan istri yang nggak mau tahu? Ya, Malah ini kebalikannya juga kalau ya. seandainya kebalikan istri yang nggak mau tahu, memang dari sekian ibu sangat kecil kemungkinannya karena ibu pasti dia akan memperhatikan anak-anaknya. Ya, dalam hal ini ya sebagai suami tetap harus ajak bicara sama istri. Ya, untuk menentukan atau bukan menentukan, membicarakan anak itu mau diarahkan kemana. Ya, gitu. Oke, jadi artinya semua itu harus berproses bersama-sama ya, baik fungsi seorang ibu, fungsi seorang ayah itu sama-sama saling melengkapi ya, walaupun pada akhirnya sebenarnya keputusan itu harusnya datang dari ayah ya, karena ayah itu adalah menjadi kepala keluarga ya, yang membawa anak-anaknya dan menjadi imam bagi keluarganya gitu ya, fungsi seorang ayah. Baik Sobat Paturyani, tidak terasa ya kita sudah berbincang-bincang dan kita menemukan banyak hal yang menarik hari ini, bagaimana kita bisa secara spesial mengarahkan setiap anak-anak kita menemukan impiannya, dating with destiny. Kita akan kembali lagi dengan kesimpulan yang terakhir dan pesan-pesan buat Sobat Paturyani. Sobat Paturyani, tidak terasa hari ini kita akan menyelesaikan acara Dating with Destiny dan kita akan mendapatkan pesan-pesan nih dari narasumber buat para Sobat Paturyani. Kira-kira apa nih pesan buat para orang tua, mungkin buat para oma juga yang mendidik cucu-cucunya ya. Silakan Pak Yanto, apa nih? Pesan setelah adanya pertanyaan dan pembicaraan kita diskusikan, apa hal yang perlu disampaikan. Pertama adalah waktu itu tidak bisa kembali. Ya, waktu itu tidak bisa kembali. Maka marilah saya mengajak Sobat Paturyani, ya, pasangan muda, ya, kenalilah anak-anak tadi dikatakan fase growth, ya itu yang terpenting. Kenalilah anak-anak kita, jangan sampai terlambat, sudah dewasa atau mau menikah baru kita kenal. Kenalilah anak-anak kita. Lalu yang kedua adalah suami istri harus saling melengkapi. Tentunya minta pertolongan Tuhan. Ya, karena Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah penolong. Ya, tema gereja kita adalah pembela. Ya, Allah sebagai pembela. Yang ketiga adalah kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang saya berikan. Iya, terima kasih Pak Yanto dan Ibu Cucu. Banyak sekali hari ini insight-insight yang berharga buat kita, yang saya tahu para Sobat Paturyani kita bisa melakukannya. Bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Buat Tuhan apapun bisa dikerjakan. Para Sobat Paturyani, para ayah, para ibu, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Yuk kita bangkit bersama-sama karena di tangan Tuhanlah anak-anak kita. Sehingga kita bisa mengerti dengan jelas apa yang Tuhan mau buat setiap anak-anak kita. Ada 3 hal yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Yang pertama, kenali putra-putri kita mulai dari anak-anak ya, dari mulai fase pengembangan. Jangan pernah tinggalkan mereka di fase ini. Ayah dan ibu harus selalu hadir di fase ini. Kemudian yang kedua, mari para ayah, para ibu, Sobat Paturyani berani membuat visi buat anak-anak kita. Kita membawa visi ini kepada Tuhan secara khusus untuk setiap anak-anak kita. Dan yang terakhir tadi Ibu Cucu pernah sampaikan tadi, persiapkan anak-anak kita sejak dini. Apa yang kita bisa gali dari setiap potensi, dari setiap bakat yang ada. Kita bisa bawa mereka, kita bisa perlengkapi mereka mungkin dengan les, dengan segala sesuatu sehingga anak-anak kita semakin dipertajam. Itu kesimpulan kita hari ini di Dating with Destiny.
Dan kita akan tutup acara ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih kalau kami sebagai orang tua, kami dipercayakan anak-anak yang sangat spesial. Tuhan katakan bahwa Engkau merancang mereka di dalam kandungan. Dan Tuhan sudah menetapkan masa depan mereka. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami berdoa Tuhan buat para orang tua, setiap ayah, setiap ibu di Sobat Paturyani ini. Kalau pagi ini Tuhan, kami orang tua sedang merasa gagal. Kami sedang merasa putus asa. Bagaimana kami bisa menangani anak-anak kami. Pagi ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau membawa setiap anak-anak kami. Dan jadilah rancangan-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga. Apa yang tepat, apa yang menjadi rancangan Tuhan boleh digenapi di dalam setiap anak-anak kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami sebagai orang tua, mungkin kami kesulitan di dalam keuangan. Kami kesulitan untuk memahami anak-anak kami. Tapi kami mau datang kepadamu dan kami percaya tangan Tuhan ada dalam hidup kami yang menolong kami sebagai orang tua untuk bisa menangani anak-anak kami secara tepat. Terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah kami boleh mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan, setiap anak-anak di dalam tangan kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap para Sobat Paturyani, diberkatilah Pak Yanto dan Ibu Cucu sebagai narasumber. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sobat Paturyani, terima kasih sudah bersama dengan saya selama 45 menit ini. Dan kita akan ketemu lagi di acara Sobat Paturyani berikutnya. Pastikan Bapak Ibu Sobat Paturyani tetap bersama dengan kami. Bye, Tuhan Yesus memberkati.